Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, saya sudah 5 tahun sholat duduk, karena kalau duduk di bawah, kalau mau berdiri lagi nggak bisa bangun. Duduk juga harus di kursi, kalau duduk di bawah nggak bisa. Diakibatkan saya pernah terjatuh terus operasi pinggang, pasang pen kanan kiri. Ya, kemudian lanjut pertanyaannya di atas. Tapi saya kalau sujud nggak terlalu rendah, karena kalau numpuk terlalu membungkuk ke bawah, pinggangnya sakit. Usia saya sekarang sudah 64 tahun. Ya, kepada ibu yang bertanya, Bu siapa tadi? Bu Tinik. Masya Allah, usianya sudah 64 tahun. Masya Allah. Ya, jadi ibu laksanakanlah sholat semampunya. Ya, jika memang sholatnya tidak bisa lagi berdiri, ya maka bisa sholat sambil duduk. Sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, jika Anda tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka sholatlah sambil duduk. Ya, bahkan jika seseorang itu tidak mampu duduk, dia bisa sholat sambil fa'ala jambin, dia bisa sholat sambil tidur miring, ya, atau tidur terlentang, ya, yang mana dia bisa, ya, karena dia mempunyai uzur. Ya, sebagaimana ibu yang bertanya, Ibu Tinik ini, dia tidak bisa sholat sambil berdiri, bisanya hanya duduk. Ya, itu pun duduknya hanya bisa duduk di atas kursi. Ya, jika memang duduknya hanya bisa di atas kursi, ya maka laksanakanlah duduk dalam keadaan duduk di kursi. Ya, kalau memang tidak bisa duduk melantai, ya, di bawah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah sujudnya, ya tidak bisa sujud terlalu ke bawah. Ya, karena jika terlalu membungkuk ke bawah, pinggangnya sakit. Ya, maka memang jika tidak bisa ruku dan sujudnya, ya tidak bisa seperti sebagaimana mestinya, seperti ruku pada biasanya, maka ya saat Anda duduk di atas kursi, ya ketika ruku dan sujud cukup ya dengan isyarat membungkuk saja. Ya, cukup dengan isyarat membungkuk ketika ruku, cukup membungkukkan badannya. Ya, begitupun ketika sujud. Ya, akan tetapi ketika sujud itu sedikit lebih rendah dibandingkan ketika membungkuk ketika ruku. Ya, jadi ketika membungkuk ketika sujud itu lebih rendah dibandingkan dengan membungkuknya ketika ruku. Ya, akan tetapi bagi orang yang masih mampu ya, melakukan ruku, melakukan sujud seperti dengan sempurna, ya meskipun dia sholatnya duduk di atas kursi, ya pada saat nanti tiba waktunya ruku dan sujud, dia ruku seperti biasanya jika dia mampu. Akan tetapi jika dia tidak mampu, ya maka itu tadi cukup ruku dan sujudnya dengan menggunakan isyarat. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada ibu yang bertanya. Ya, dan untuk mendapatkan video lengkap, ya tata cara sholat bagi orang sakit, teman-teman boleh simak video yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Ya, silahkan lihat video yang ada di deskripsi video ini, video praktek sholat bagi orang sakit atau orang lansia atau lanjut usia. Ya, teman-teman boleh klik linknya di deskripsi video ini. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.